Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Halo, ya kita lanjut untuk video berikutnya yang sudah dijanjikan sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang quality. Nah, sebetulnya yang saya mau sampaikan begini. Pak, kenapa Lean itu kok bahas tentang quality ya? Loh, sebetulnya kalau bicara manufacturing atau kita ini kan kerja, tujuan bisnisnya itu kan mendapatkan profit, kepuasan pelanggan ya. Jadi kalau sebuah perusahaan itu ingin mendapatkan profit, itu ada dua pilar. Satu itu productivity, yang kedua itu quality. Nah, tapi nyawa dari sebuah industri atau bisnis itu adalah quality. Quality-nya, kualitas layanan, kualitas ini. Karena kalau kualitas itu terhubung langsung dengan user atau customer kita. Ya. Jadi penting di Lean Manufacturing itu sangat penting itu bahas kualitas. Jadi teman-teman yang punya pemikiran bahwa Lean produktivitas itu nggak ada hubungannya sama kualitas atau quality. Nggak, itu salah. Ya. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa kualitas itu menjadi sangat penting. Kenapa Lean itu harus juga menjalankan quality management sistemnya. Oke, kita akan bahas terkait dengan quality management dan zero defect. Nah, di sini yang harus dipahami teman-teman adalah building excellence through prevention. Jadi quality itu dibangun ya melalui pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah gitu. Tapi sebelum ke sana kita akan memahami dulu apa itu kualitas. Definisinya itu kualitas itu adalah gini. Itu adalah pertemuan ya, harus pemahaman terhadap kebutuhan customer-nya atau ekspektasi dari customer. Jika kita sudah memenuhi kebutuhannya atau ekspektasi dari customer, yaitu berarti quality-nya sudah cocok. Gitu. Di produk, di manufacturing, apa itu quality? Artinya produk yang diminta oleh customer itu cocok dengan apa yang kita bisa keluarkan. Gitu. Ya, dari fungsi, bentuk, tampilan, warna, dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian prinsipnya yang menjadi utama, prinsip utamanya itu adalah dibangun di dalam, jangan di luar atau setelah. Artinya diproses. Quality itu adalah harusnya diproses, bukan di luar. Gitu. Kemudian nilai strateginya atau ini. Jadi lebih ke tadi saya sudah bilang customer, kepuasan customer ya. Kemudian membangun kepercayaan atau loyalitas dari customer sendiri ke brand kita atau produk kita atau organisasi kita. Terus untuk cost of poor quality, biaya. Nah ini yang kita mau bicarakan adalah makin quality atau masalah itu ditemukan di akhir proses, di luar dari proses kita, itu biayanya bakal lebih besar. Itu yang saya mau sampaikan. Prinsipnya begitu. Prosesnya, di dalam proses biayanya masih kita tanggung sendiri. Sebelum proses kita sudah ketahui masalah bakal terjadi kualitas, kita cegah masalah biayanya lebih sedikit lagi. Tetapi begitu kita sudah selesai proses, kemudian kita sudah kirim ke customer, atau bahkan mungkin sudah di end user, atau bahkan ini, nah justru disitulah biayanya mahal. Bukan hanya masalah nilai atau uang, ya, tapi juga biaya termasuk nama baik brand kita. Nah, di situ loyalitasnya langsung hilang, potensi-potensi order berikutnya ya juga hilang pastinya. Terus di sini ada prinsip, ya, ada dua prinsip dalam manajemen kualitas. Yang pertama itu quality control, yang kedua itu quality assurance. Quality control itu berfokus pada barang yang dihasilkan atau hasil prosesnya seperti apa. Nah, kalau quality assurance itu adalah jaminan proses yang dilakukannya itu standar atau konsisten seperti itu terus atau berkualitas prosesnya. Jadi beda.
Ini quality assurance, ini quality control. Quality control adalah produknya yang dikontrol, quality assurance adalah prosesnya yang dikontrol. Indikator-indikatornya yang dikontrol. Begitu ya. Kemudian di manufacturing, di quality itu ada namanya Six Sigma metodologi atau DMAIC ya. Ini bicaranya Six Sigma metodologi ini adalah lebih ke data. Jadi data inilah yang akan kita menganalisa, membuat keputusan maksudnya ya. Jadi achieve 3,4 defect per million itu adalah targetnya sebetulnya. Jadi maksudnya adalah setiap kita produksi 1 juta kali atau 1 juta pasang, kalau ini 1 juta pieces, 1 juta unit gitu ya, itu hanya 3,4 yang cacat ya, betul. Nah, disitulah yang namanya Six Sigma di sini. Nah, setelah kita memiliki data, maka baru dilakukan DMAIC. DMAIC itu define, measure, analyze, and improve, dan control. Ya, define itu ya masalahnya apa? Measure, ya lakukan ukuran-ukurannya. Analyze, nah setelah diukur berbagai indikatornya dianalisa. Apa yang terjadi dari setiap indikator ukuran itu. Ya, kemudian diperbaiki, ya cari solusi, potensi solusi, ide-ide, kreativitas, ya itu diimprove. Dan kontrol ini fungsinya gimana? Kalau improve itu terjadi, dan bisa dijalanin, ya ditetapkan cara ngontrolnya supaya itu konsisten gimana. Disinilah Six Sigma metodologi. Jadi dia itu bagaimana mengecilkan variasi. Jadi barang itu konsisten begitu terus gitu. Kalau dibuat grafik itu ya grafiknya nggak loncat-loncat begitu, tapi lebih ke dikit-dikit gitu. SPC. Nah, SPC ini yaitu tadi data yang diambil, dan ini masih terkait dengan Six Sigma ya. Jadi SPC ini lebih ke tadi yang saya coba. Kalau dibuat grafik ini ada batas atas, ada batas bawah. Nah, makin kecil batas atas dan batas bawah, berarti konsistennya makin bagus. Di situ aja kuncinya prinsipnya. Nah, bagaimana SPC itu diambil? SPC itu juga punya level-levelnya. Nah, itu nanti kita bahas lebih detail lagi. Kalau Anda ada yang tertarik, ya ikuti saya terus atau bisa DM untuk diskusi. Nah, ini sama dengan inspection versus prevention. Nah, ini tingkatan dari sebuah quality management. Inspection itu Anda melakukan pemeriksaan. Prevention itu adalah Anda melakukan pencegahan di proses. Pemeriksaan itu ada di akhir-akhir atau sudah terjadi. Prevention itu adalah sebelum terjadi. Jadi contoh nih, ada barang sudah nyampe di situ, sudah selesai proses, Anda periksa. Ya kalau reject bagaimana? Ya reject saja. Keuntungannya apa? Oh, barang ini nggak kirim ke customer. Tapi kalau Anda melakukan prevention, itu artinya proses itu tidak akan salah. Proses itu sudah pasti konsisten. Gitu. Nah, itu namanya prevention. Anda bikin proses, oh suhunya harus 100 derajat Celcius, waktunya harus 10 detik, tekanannya harus 40 kg per cm persegi misalkan, maka angka-angka itu bagaimana caranya selalu konsisten di situ. Gitu. Itu namanya prevention. Tanpa harus diperiksa. Gitu ya. Kemudian customer requirement and specification, voice of customer. Ya, ini harus cocok dulu antara keinginan pelanggan kita harus dapat dulu dan clear. Kemudian, nah ini banyak yang sering teman-teman luput. Kan tadi sudah belajar SPC, ya sudah tahu SPC. Artinya Anda harus tahu dengan jelas limit allowance kalau dibilang. Jadi lawannya itu seberapa? Oh, segini nih ekspektasi idealnya, garis tengahnya. Oh, warnanya itu harus ini, bentuknya harus oval. Ovalnya oke.
Nah, variasi atau lawan batas atas batas bawahnya di mana? Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian ketika terjadi masalah, bagaimana? Ya, di quality itu kita tidak bisa pakai asumsi, tapi harus fakta. Jadi, kalau ada masalah, yang harus kita cari itu adalah akar masalahnya. Cara yang biasa digunakan ada 5W atau 5 mengapa. Pertanyaan mengapa. Kemudian fishbone diagram. Fishbone diagram ini menganalisa masalah dari berbagai faktor, manusia, mesin, ya, material, dan cara kerjanya. Kemudian kalau Pareto itu adalah tadi dari kontribusi. Jadi kontribusinya seberapa masalah ini itu berapa bobotnya yang merujuk kepada masalah itu tadi. Penyebab ini, penyebabnya. Nah, mana penyebab yang paling besar? Nah, itu Pareto. Kalau lasting solution itu adalah mempelajari historical kejadian, ya. Gitu. Jadi gimana bicaranya adalah kalau kita bicara quality standar, ya pastinya ada sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kan pernyataan bahwa prosesmu itu sudah diakui, sudah distandarkan. Gitu, ada ISO, itu salah yang terkait dengan mutu ya, quality, ISO 9000, ISO 14000, IATF. Nah, Six Sigma ini adalah orangnya yang disertifikasi. Jadi Six Sigma ini adalah orangnya. Ya, jadi orang-orang yang menjalankan quality management sistemnya ini yang disertifikasi. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang lean dan sebagainya gitu ya. Nah, PDCA itu adalah cycle, itu adalah satu pola pikir yang tidak pernah berhenti. Jadi dia itu lingkaran. Plan, P, D, do, C, CX, C itu check, A itu action. Terus gitu, action. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action gitu ya. Jadi itu membuat satu siklus PDCA. Nah, itu yang menggerakkan continuous quality improvement. Ini ada satu case gitu, contoh aja bagaimana hanya menjalankan SPC. Jadi dengan menjalankan SPC itu bisa nurunin 5%. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Kita melakukan ini tadi, prevention. Jadi prosesnya yang dipantau. Jadi berapa suhu yang harus tekanan yang harus dikontrol. Jadi kalau terlalu lebar, naiknya tinggi, turunnya jatuh banget, naik tinggi, maka produk itu, variasi hasilnya itu kan akan bedanya jauh-jauh. Jadi distandarkan, ya, dengan banyak cara, ya. Gitu. Tapi SPC itu mampu mendapatkan itu, ya. Kenapa? Karena SPC-nya sendiri itu adalah alat ukur, ya, tidak bisa langsung memperbaiki, tapi dengan kita tahu batas atas, batas bawah, maka kita akan tahu toleransinya, gitu ya. Nah, itu yang akan menyebabkan produknya itu menjadi lebih konsisten. Ukuran-ukuran dari quality, ya betul, ini dari tadi. Sebuah quality itu diukur dengan angka 1 defect rate. Berapa defectnya per millionnya, atau DBPM ada yang bilang, atau quality rate ada yang bilang begitu. Terus ada first pass yield, ini adalah yang langsung oke-nya berapa persen, ya biasanya itu yang langsung oke-nya. Nah, scrap rate itu yang material yang dibuang. Nah, ini biasanya langsung bisa ketahuan nih, yang hilang berapa duitnya. Kemudian
rework dan komplain ini kasus. Jadi dalam satuan periode tertentu berapa terjadi kasus apa, berapa kali kejadian, ya. Nah, itu salah satu quality. Jadi nanti itu yang bisa bikin Pareto juga. Nah, masalah ini berapa banyak, masalah ini berapa banyak. Nah, itu Pareto. Bisa dijadiin Pareto ya. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan prevention quality tadi kan yang lebih bagus itu prevention karena biayanya. Satu itu karyawan harus diberdayakan. Dua, harus transparansi atau informasi itu harus terbuka, semua orang bisa akses. Ya, dari tadi Pareto, masalah yang terbesar, saat ini berapa rejectnya, saat ini berapa scrapnya, masalah apa yang terjadi, suhu, temperaturnya berapa, semua itu harus tertampil, harus terlihat ya, data transparansi. Kemudian dilibatkan dan dihargai ya, bikin kompetisi, bikin kompetisi atau perhitungan insentif dan sebagainya. Jadi yang berikutnya continuous learning itu semua karyawan itu dan dari pimpinan sampai bawah ya selalu belajar. Belajar dalam artian apa? Menyamakan persepsi, samain level of understanding of quality-nya, terus produknya, pengetahuan tentang produknya, pengetahuan tentang teknik prosesnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu cara membangun budaya kualitas. Oke, nah itu yang bisa saya bagi untuk sebagai gambaran terhadap manajemen kualitas dari fungsi Lean dan dari perspektif Lean. Oke, nah sekarang Anda sudah paham dan kira-kira mau mulai dari mana? Hubungi saya untuk tahu lebih jauh ya. Ikuti komentar ya. Terima kasih. Salam.